Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah dasar SQL. Untuk memulainya, yang pertama kita lakukan yaitu mengaktifkan SAM Control Panel, dan yang harus kita start yaitu Apache dan MySQL-nya. Setelah Apache dan MySQL di start, langkah berikutnya yaitu membuka command prompt. Di sini sudah saya buka command prompt-nya. Command prompt-nya dibuka, lalu kita ketikkan perintah untuk masuk ke MySQL-nya. Untuk masuk ke MySQL-nya sendiri yaitu kita ketikkan perintah cd c:2//sum MySQL/bin. Lalu setelah kita sudah masuk ke bin, langkah berikutnya yaitu ketikkan MySQL min u spasi root. Ini kita sudah masuk ke MySQL-nya. Lalu hal yang pertama kita lakukan yaitu kita akan melihat dulu pada komputer kita terdapat database apa aja. Untuk melihat database-nya, yang pertama kita lakukan yaitu ketikkan perintah show databases. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa database yang sudah dibuat yang ada di laptop ini, yaitu seperti ada database Perpus, ada database SMKDB, ada TraceDB. Nah, ini merupakan nama database-database yang ada di laptop ini. Lalu perintah berikutnya ketika kita akan membuat database, yaitu perintah yang harus diketikkan yaitu create database Perpus 1. Di sini saya akan membuat database. Nama database-nya yaitu Perpus 1. Oke. Di sini sudah ada keterangan query oke, berarti pembuatan database-nya sudah berhasil. Untuk mengeceknya kembali, kita ketikkan lagi show databases. Nah, di sini sudah terlihat ada database yang kita buat yaitu Perpus 1. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan database tersebut. Untuk kita gunakan database tersebut, berarti kita ketikkan perintah use Perpus 1. Mohon maaf, database-nya saya salah mengetikkan, berarti di sana tertulisnya Perpes, harusnya use Perpus 1. Nah, di sini sudah ada keterangan database change, berarti saat ini kita sudah menggunakan database Perpus 1. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat database yaitu kita akan membuat table. Untuk membuat table, perintahnya yaitu create table daftar pinjam. Nah, di sini berarti saya akan membuat table dengan nama tabelnya tersebut yaitu daftar pinjam. Lalu apa aja sih field yang akan ada pada tabel tersebut? Misalnya saya akan membuat field
nomor. Di sini kita ketikkan tipe datanya apa, integer. Lalu untuk nomor ini merupakan primary key. Primary key itu apa sih? Jadi primary key ini merupakan nomor unik dari suatu table, yaitu data unik. Jadi tidak boleh ada yang sama dari primary key ini. Ya, contoh lainnya dari primary key biasanya untuk nomor KTP, untuk nomor absen. Jadi setiap orang mempunyai datanya sendiri-sendiri. Lalu di sini ada field nama. Field nama ini menggunakan tipenya varchar. Lalu di sini isikan berapa jumlah karakternya. Di sini saya isikan 25. Berarti untuk nama ini maksimal karakternya 25 karakter, tidak boleh lebih. Jadi kalau lebih, datanya tidak akan termuat, jadi hanya bisa menampilkan 25 karakter saja. Terus ada juga field judul buku. Judul buku ini tipenya varchar. Lalu jumlah karakternya 60, maksimal karakternya. Maksudnya dari not null ini berarti setiap field datanya tidak boleh dikosongkan. Lalu di sini ada tanggal pinjam. Tanggal pinjam di sini saya menggunakan tipe datanya date. Dengan format penulisan tanggalnya sendiri yaitu tahun, lalu ada bulan, dan ada tanggal. Lalu ada juga field tanggal kembali. Sama untuk tipe datanya menggunakan date. Untuk format penulisannya sama seperti tanggal di atasnya, yaitu menggunakan tahun, bulan, dan tanggal. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Harusnya format tanggalnya hanya 2. Lalu kita yang terakhir adalah lama pinjam. Lama underscore pinjam. Tipe datanya yang kita gunakan yaitu varchar. Terus jumlah maksimal karakternya 9, sama not null juga. Lalu kita akhiri dengan kurung tutup dan titik koma. Mohon maaf, ini di tanggal pinjamnya tadi ada kesalahan, harusnya tanggalnya 2 karakter, ini 3. Kita coba dulu. Nah, di sini ada yang salah. Kita cek lagi. Create table daftar pinjam. Lalu yang kedua, ada nomor, integer, unsync, auto increment, primary key. Primary key-nya tidak pakai garis, tidak pakai underline. Lalu berikutnya
ada field nama, tipe datanya varchar, jumlahnya 25 jumlah karakternya. Lalu yang berikutnya ada judul buku tipe datanya varchar, 60 not null. Lalu yang berikutnya ada tanggal pinjam ini tipe datanya date, not null. Lalu penulisannya tahun, bulan, dan tanggal, seperti ini. Yang berikutnya yaitu tanggal kembali. Tanggal kembali tipe datanya date juga, not null. Penulisannya tahun-tahun, bulan, dan tanggal. Lalu yang berikutnya yaitu lama pinjam. Lama pinjam ini tipe datanya varchar, jumlah karakternya 9, terus not null, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Di sini sudah ada keterangan query oke. Berarti dari sini sudah database sudah terbuat, table pun sudah terbuat dengan field-field yang tadi. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi tabelnya. Untuk mengisi table yaitu perintahnya insert into dituliskan nama tabelnya apa. Di sini nama tabelnya daftar underscore pinjam, lalu values, lalu kita isikan apa aja sih yang akan ada di dalam fieldnya. Ini null karena kita membuat nomor itu terisi otomatis. Terus ini kita isikan nama. Terus di sini untuk judul buku, lalu ada tahunnya isi tahun dulu 2015, bulan, lalu ada tanggal. Ini untuk tanggal pinjam, ini untuk tanggal kembali. (2015), lalu bulannya, tanggalnya, lalu di sini kita isikan juga untuk lama pinjamnya. Di sini sudah terlihat kalau fieldnya sudah berhasil diisi. Untuk melihat isi dari table tersebut, maka kita ketikkan perintah select bintang from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya daftar underscore pinjam. Jangan lupa diakhiri titik koma. Nah, ini berarti sampai sini kita sudah berhasil membuat database, sudah berhasil membuat table, sudah berhasil mengisi tabelnya juga. Lalu pada pertemuan satu ini kita akan mencoba melihat apa sih fungsinya perintah where. Jadi perintah where ini digunakan untuk memfilter apa saja yang akan kita filter, berdasarkan apa yang akan kita filter. Contoh penggunaannya, di sini saya akan menampilkan field nama dari tabel daftar pinjam, namun yang kita tampilkan hanya yang kita tampilkan berdasarkan lama hari. Misalnya kita ketikkan di sini select nama, karena kita akan menampilkan field nama, select nama from dari tabel apa? Dari tabel daftar pinjam, lalu kita akan memfilter berdasarkan